Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ababal Gusoh, NIM 205105010014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran bank sentral dalam kebijakan perbankan. Peran pertama yaitu memelihara cadangan devisa negara. Selain berperan untuk menjaga stabilitas moneter juga, Bank Indonesia memelihara cadangan devisa negara. Devisa negara merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh suatu negara. Semakin besar pemasukan atau devisa negara, negara tersebut akan maju dan penuh dengan inovasi. Sebaliknya, jika devisa rendah, kemajuan dan kemakmuran di negara tersebut sulit dicapai. Yang nomor 2, mengawasi perbankan. Bank Indonesia merupakan pimpinan di antara bank-bank lain. Tentu peran Bank Indonesia tidak sembarangan. Di sini, Bank Indonesia bertugas melakukan pengawasan terhadap bank-bank di bawah naungannya. Ada 2 cara pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pertama, prudensial. Peran individu yang ada dalam bank tersebut mendapatkan penjagaan atas terlindungi. Kedua, moneter supervision berfungsi melakukan pengawasan terhadap nilai mata uang suatu negara sehingga bank tersebut bisa menjadi penopang kebijakan moneter maupun kebijakan pemerintah lainnya. Yang nomor 3, mengawasi kinerja lembaga keuangan. Perbankan sebagai lembaga keuangan menjadi pintu gerbang semua kalangan dalam kegiatan perekonomian, menciptakan dan menjaga lembaga keuangan yang sehat dan berkinerja baik menjadi tanggung jawab dan pengawasan Bank Indonesia. Yang nomor 4, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Berbicara tentang sistem pembayaran, pasti akan kita temui masalah yang kompleks. Hal yang sering terjadi yaitu gagal bayar pada salah satu pihak. Akan terjadi masalah terutama pada kelancaran sistem pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia menerapkan suatu mekanisme dan aturan yang mampu mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung meningkat. Beberapa cara yang ditempuh oleh Bank Indonesia antara lain menerapkan suatu sistem pembayaran yang sistem dan sifatnya real time. Yang nomor 5, sebagai jaring pengaman sistem keuangan. Peran Bank Indonesia yang satu ini didapat karena bank memiliki fungsi sebagai lender of the last resort. Peran ini bisa digolongkan sebagai peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral. Peran ini memiliki dampak baik terutama pada pengelolaan krisis yang berguna untuk menghindari ketidakstabilan sistem keuangan. Yang nomor 6, menciptakan uang giral. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berhak merancang, membuat, mencetak, dan mengatur peredaran uang. Salah satunya membuat uang giral seperti biljet, giro, dan cek. Nomor 7, menjadi perantara keuangan. Peran yang tak kalah penting dari Bank Indonesia yaitu sebagai perantara atau menjembatani 2 pihak yang saling membutuhkan, yaitu di antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki atau kelebihan dana. Nomor 8, mengelola arus pembayaran dan pelayanan jasa-jasa seputar perbankan. Dalam menjalankan peran pengelolaan arus pembayaran dan pelayanan jasa-jasa perbankan dengan melakukan berbagai macam kegiatan, Bank Indonesia mendukung peran tersebut. Peran itu diantaranya menghimpun dan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito yang berjangka panjang, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang sejenis dengan hal tersebut. Nomor 8, menjalankan riset dan pemantauan. Bank Indonesia dalam perannya secara rutin mencari dan menggali segala informasi penting terutama mampu mengancam stabilitas keuangan negara. Pemantauan yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersifat makroprudensial sehingga Bank Indonesia bisa memantau dan memonitoring kerentanan yang dimiliki oleh sektor keuangan.
serta mendeteksi dan mencari potensi yang tidak diduga yang biasanya berdampak pada stabilitas dari sistem keuangan negara. Dalam fungsi risetnya, Bank Indonesia mampu menciptakan dan mengembangkan instrumen serta indikator yang dibutuhkan oleh makroprudensial dalam upaya mendeteksi dan mencari tahu kerentanan dari sistem keuangan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.